Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dan kita akan masuk di materi terakhir untuk structure. Sekaligus, kalau masih ada waktu, kita akan praktis 15 soal untuk merangkum semua materi di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Baik, topiknya adalah mengenai inversion. Oke, tapi sebelum membahas mengenai inversion, materi yang lalu, coba kita review sedikit mengenai reduce clause. Ya. Oke, baik. Untuk reduce clause yang pertama, setiap clause itu akan berbeda. Untuk non clause, dia akan menjadi konektor plus 2 plus verb 1. Ini hasil dari reduce untuk non clause. Jadi teman-teman kalau tidak menemukan subject verb setelah konektor atau tidak menemukan langsung verb setelah konektor, maka teman-teman bisa cari konektor plus 2 verb 1. Ingat posisi non clause konektor yang pertama ada di awal kalimat ya. Ya, seperti ini. Jadi tergantung di sini apa yang akan Anda pilih. Yang paling utama subject verb dulu kan, pola lengkap. Kalau nggak ada langsung verb, kalau nggak ada ya pola reduce. Yang kedua, non clause konektor itu biasanya berada setelah verb. Nah, kalau konektornya kosong setelahnya, ya cari dulu subject verb. Cari dulu langsung verb. Kalau nggak ada ya cari yang reduce. Sisa nantinya yang mana eksis dilihat, itulah yang akan Anda pilih. Kemudian yang ketiga, bisa juga subject verb, kemudian preposisi. Setelah preposisi ada konektor. Inilah posisi-posisi dari noun clause konektor. Yang dua-duanya mau. Oke. Berikutnya, yang kedua adalah adjective clause. Nah, adjective clause ketika di reduce, dia tidak menyisakan konektor lagi. Tapi dia langsung menggunakan verb ing, objek atau verb 3, preposisi. Di mana posisi konektornya untuk adjektif? Ya, tentu dia letaknya setelah benda. Yang pertama boleh setelah subjek. Kan gini, konektor, kalau ada konektor setelah subjek, maka yang paling utama Anda cari yang langsung verb. Ya kan? Kalau nggak ada, baru beralih ke subject verb. Tapi kalau nggak ada sama sekali ya, langsung aja gunakan pola verb ing atau verb 3. Yang kedua, posisi adjective clause itu setelah objek. Nah, setelah objek ada konektor kan? Setelah konektor, pola apa yang dipilih? Ya, dahulunya yang langsung verb. Kalau nggak ada, subject verb. Masih nggak ada konektor, ya, langsung aja pilih salah satu dari reduce. Verb ing atau verb 3. Kemudian, yang ketiga adalah adverb. Saya singkat aja aja. Adverb clause. Nah, untuk adverb clause yang pertama posisinya di awal kalimat. Subject verb, ini pola lengkapnya, koma subject verb. Kalau nggak ada subject verb setelah adverb konektor, maka Anda bisa langsung menggunakan verb ing atau verb 3. Bedanya, verb ing itu objek, verb 3 itu preposisi. Koma subject verb. Atau adverb konektornya bisa di tengah ya. Oke, kemudian subject verb. Jadi adverb konektor itu tidak mengenal pola langsung verb. Dia hanya mengenali pola subject verb setelah konektornya atau pola reduce. Langsung verb ing setelah konektornya atau verb 3.
Aman ya? Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu inversion. Inversion atau inverted skill, teman-teman, maka dia memiliki dua pola. Intinya adalah yang pola normal kalimat itu kan posisinya subjek dulu, kemudian verb. Ini kan. Kemudian diakhiri tentunya dengan tanda baca. Ya. Apakah titik atau exclamation mark atau bahkan question mark. Subject verb. Ya normalnya kan gini. Ternyata kalimat itu bisa menggunakan verb dulu kemudian subjek. Atau verb, subjek, verb. Nah ini. Jadi tetap ada subject verb di kalimat. Cuman posisinya ya ditukar. Nah, apa saja yang menyebabkan teman-teman harus menggunakan pola inversion? Yang pertama, kalau menemukan adverb of place. Contohnya ada kata there, here, nowhere. Nah, ini langsung verb dulu. Setelah verb, ya barulah subjeknya atau bendanya. Jadi verb yang ada di sini ditentukan dengan subjek yang berada setelahnya. Contohnya, there is a book. Contoh sederhana ya. There is a book. Jadi dia menggunakan is karena subjeknya a book juga. Oke. Berikutnya, bukan hanya kata there, here, atau nowhere. Masih ingat teman-teman dengan preposisi? Preposisi itu kan bisa juga menunjukkan tempat. Contohnya in, on, at. Ya kan? Setelah in, on, at, pasti diikuti objek. Ya. Preposisi objek, dia tidak menggunakan koma. Ya, kalau dia tidak menggunakan koma, kemudian blank seperti ini, maka kemungkinan besar teman-teman butuhnya verb plus subject. Ya. Bisa juga preposisi gini, objek koma. Nah, kalau dia menggunakan koma, tetap harus menggunakan subject. Bisa juga preposisi objek tidak menggunakan koma, tetap subject verb. Ada juga preposisi objek tanpa koma, verb subject. Jadi nantinya kalau dia preposisi objeknya menggunakan koma, maka wajib subject verb. Tetapi ketika preposisi objek tidak menggunakan koma, maka dia bisa dua. Bisa subject verb seperti biasa atau menggunakan verb plus subject. Tergantung pola yang mana yang eksis dipilihan. Ya, baik. Berikutnya yang kedua, kalau teman-teman menemukan kata negatif, ya, negative expression, contohnya, dan dia berada di awal kalimat. Contohnya adalah not only. Kalau teman-teman menemukan kata not only di awal kalimat, kemudian ada seldom, never, scarcely, not until, kemudian nor ini kan masuk kategori coordinate connector ya, dan coordinate connector ya pasti berada di tengah. Tapi untuk kata ini ketika dia berada di awal kalimat maka berlaku pola inversion. Kemudian only rarely, only recently.
Nah, ini dia beberapa kata guys. Kalau Anda menemukan dia di awal kalimat, maka yang terjadi Anda harus menggunakan pola inversion khususnya tipe yang kedua ini. Oke. Maka yang harus Anda cari polanya verb dulu, kemudian subjek, kemudian verb lagi. Nah, verb yang pertama biasanya berupa to be. Ya, is, are, was, were. Bisa juga berupa to do, does, did. Bisa juga berupa to have, has, had. Bisa juga berupa modals, will, would, can, could, dan sebagainya. Kemudian subjek, ya tentu subjek ada yang tunggal, ada yang jamak. Nah, subjek ini juga akan menentukan to be yang seperti apa yang Anda akan gunakan. Was, seumpama berarti subjeknya harus tunggal, ya kan? Does, berarti subjeknya juga harus tunggal. Have, berarti subjeknya jamak. Nah, kemudian kata kerjanya ya, to be cocoknya dengan verb ing atau verb 3. Sedangkan to do setelah subjek ya verb 1. Nggak bisa to do, does, did bertemu dengan verb 2, hanya verb 1. To have, verb 3, modals, verb 1. Oke. Contohnya seperti apa? Seldom, does she study English? Nah, iya. Jadi karena seldom di awal kalimat, otomatis Anda gunakan verb dulu, kemudian subjek. Does digunakan karena subjeknya. Kemudian verb lagi, karena dia menggunakan does, otomatis verb 1. Itu guys. Nah, gimana bentuk soalnya di pilihan ganda? Anggaplah nih not until, blank. Ya, langsung aja cari di pilihan yang diawali dengan verb, kemudian subjek. Itu aja simpelnya. Atau Anda menemukan blank di awal kalimat. Setelah blank Anda melihat ada kata did, kemudian ada subjek, kemudian verb 1. Berarti otomatis di sini Anda cari yang berupa negatif. Salah satu dari kata itu. Ya kan? Mungkin saja di sini not only. Bisa jadi kan. Intinya kalau di awalnya blank dan setelahnya menemukan verb sampai verb, cari kata untuk mengawali kalimat itu yang merupakan negatif. Oke, ada tanggapan guys? Sebelum lanjut ke soal. Oke, sekarang waktunya soal ya. Wait a minute.
Oke, nomor satu, teman-teman tentu mendapatkan verb, subjek, kemudian verb. Berarti teman-teman cari yang berupa kata negatif di awal. Maka di antara pilihan not until ya. Berikutnya, nomor dua, not only di awal kalimat, langsung aja cari pilihan yang diawali dengan verb. Oke, alpha. Berikutnya, tiga, not until, langsung guys. Not until intinya negatif di awal kalimat, meskipun ada beberapa kata yang berada setelah not until, tapi intinya ada blank. Coba cari dulu di pilihan yang diawali dengan verb, dapat di delta. Lanjut, 4, verb, kemudian subjek, kemudian verb. Berarti usahakan cari yang negatif di awal. Ini bukan negatif, ini bukan negatif, ini ya. Cari, ya. Lanjut, 5, ini sedikit ada typo, scarcely. Oke. Langsung cari verb. Verb. Lanjut aja, delta. Berikutnya, 6. Nah, ini dia menggunakan koma, teman-teman. Kalau ada preposisi objek koma, berarti standarnya tetap subject verb. Ada nggak di pilihan? Ini bukan subject verb. Ini ada konektornya. Berarti kalau ada konektor, verbnya harus 2. Ya, sedangkan kalau Anda pilih berapa, verbnya hanya 1. Soal nggak ada verb lagi. Maka yang paling benar adalah delta. Ya. 7. 7, worry. Jadi verbnya ada 2, maka harus ada satu konektor. Konektornya di mana? Konektornya setelah preposisi. Coba cari yang ada konektor, ini konektor, ini konektor, ini konektor. Yang nggak ada konektor coret. Ya, karena sudah ada 2 verb, konektor belum ada, alpha, Charlie, delta bisa, berarti tambahkan subjek juga. Karena setiap ada konektor setelah preposisi butuhnya subjek verb. Karena verbnya sudah ada, maka yang Anda cari sisa subjek. Berarti alpha. Charlie nggak ada subjeknya, delta 2 subjek. 8, nobody knows. Subjek verb why. Konektor guys, 5W1H, butuhnya subjek verb. Subjek, apakah the meeting saja? Gak mungkin why langsung verb, gak mungkin why langsung verb. Maka sisa alpha atau delta. Maka yang benar adalah delta. Jadi Anda masih butuh verb. Postpone ini bukan verb. Kenapa? Ciri-ciri ed dianggap verb kalau setelahnya adalah objek. Ini bukan objek guys, ini keterangan waktu ya. Oke. 9, not until, lagi-lagi negatif, maka langsung di pilihan cari yang diawali dengan verb, dapat delta. Kok bisa nggak bisa berapa, Sir? Iya, karena negatif itu polanya verb, subjek, verb. Ya kan? Verb dulu, kemudian subjek, kemudian verb lagi. Gitu. 10, when, langsung 5W1H sampai koma. Maka yang Anda cari subjek verb. Ya. Yang ada subjek verb yang mana? Ya, Charlie, dinosaurus, kemudian import. Aman ya untuk materi terakhir. Berikutnya soal yang kedua.
Baik, nomor 1. Alfa. Oke, verbnya udah ada ya. Thank you kalau ya. Dan bisa cari subjek. Ingat, karena verbnya is, usahakan cari subjeknya tuh. Ya kan? Sitis jamak, sitis jamak. Jeren dianggap tuh. Berikutnya 2. Yang mana? Delta. Delta. Coba cek dulu. Electron storage ring subjeknya. In investigation belum ada verb. Baik. Anda butuh verb yang banyak embel-embelnya Anda coret dulu. Ternyata setelahnya ini preposisi. Maka kalau ada verb yang Anda butuhkan, kemudian setelahnya adalah preposisi, usahakan verbnya itu berupa pasif, yaitu to be, verb 3. Kalau gitu yang benar adalah delta. Oke. 3. Bravo. Ada bravo, ada alpha. Oke. Di sini guys, verbnya ya. Nah, ternyata subjeknya hilang. Ingat, kata kerja word itu subjek yang jamak. Jadi word itu untuk subjek yang jamak. Kalau alpha ini ada verb juga, dia akan double verb. Nggak bisa. Nggak boleh ada double verb. Di sini kan tidak ada konektor. Oke, makanya alpha dicoret. Ada lagi yang paling tepat? Ya, tentu yang paling tepat adalah bravo, moons, jamak. Oke, 4. Oke, Kak Siti pilih Charlie. Nah, lagi verbnya adalah are yang hilang subjek. Usahakan cari subjek jamak. Oke, betul sekali. 5. In, langsung preposisi. Alfa. Alpha, preposisi butuhnya objek. Ternyata di sini sudah bentuk objek. Ya, agar tidak terjadi double objek, usahakan setelah preposisi ini gunakan verb ing. Kalau nggak ada verb ing, boleh gunakan objek tapi tambah lagi preposisi agar tidak menjadi double objek. Ternyata ada verb ing. Maka jawabannya adalah out. Oke, nice. 6. Subjek dengan verbnya sudah dapat 2 koma, maka apositif. Ingat, like itu bisa jadi kata kerja ketika ada tambahan s. Maka apositif tidak butuh verb kecuali ada konektor. Ya, langsung aja like di awal kalimat diikuti objek, dia akan menjadi preposisi. Ya. 7. Subjeknya dapat, verbnya hilang. Di sini verb, di sini verb. Kalau itu ada penjelasan apositifnya mengatakan one of, berarti satu. Kalau dia satu yang gunakan verb yang tunggal. Iya, betul. 8. Although sampai koma sudah aman, barulah setelah koma verbnya have. Teman-teman cari subjek. Gak usah lagi ada verb. Berarti Charlie kan? Ya. 9. Ada word di sini. Verb. Ternyata ada koma. Setelah koma ada lagi subjek, ada help. Diikuti oleh objek. Berarti double verb. Maka di tengah-tengahnya koma butuhnya konektor. Khususnya konektor adverb. Ini bukan konektor.
ya kan? How konektor, tapi dia konektor noun clause. Noun clause itu nggak butuh koma juga. Iya, ya benar adalah how. 10. Because ada konektornya, ini subject verbnya guys. Apakah sebelum because dari kata more sampai meet itu ada verbnya? Coba. Oh, nggak ada. Berarti di sini cari sama. Satu konektor harus ada dua subjek, dua verb. Sedangkan di soal hanya satu subjek, satu verb. Tambah lagi subjek dengan verb. Berapa ya? Ya, nggak usah ada date, langsung. 11. It is subject verb. Ternyata may assist juga verb. Dua verb untuk satu konektor. Yang nggak ada konektornya coret. Bravo atau Charlie? Charlie. Ya, Charlie. Konektor tambah subjek. Kalau bravo ada verbnya lagi, maka verbnya menjadi 3, konektornya hanya 1. Gak bisa ya. 12. Ada but di tengah-tengah, ada koma, setelah but ada subjek verb. Sebelum but ada he could, subjek verb. Tapi di sini ada George, subjek lagi. Berarti ada 3 subjek, konektornya hanya 1. Berarti harus tambah 1 konektor lagi. Ini nggak ada konektornya, ya kan? Ini ada konektor, ini ada konektor, tapi double. Sisa berapa dengan delta? Yang mana yang benar? Yang mana? Bravo. Ya, bravo ya. George tambah verb. Berarti sudah 3 verb, 3 subjek. Dengan syarat tambah lagi 1 konektor. Gak usah lagi ada tambahan to. Karena di sini kan subjek verb. 13. Verbnya udah ada. Tinggal butuh objek. Nah, ternyata objeknya merupakan konektor. Susunan katanya ingat. Setiap ada konektor setelah verb, maka Anda harus cari subjek verb setelahnya. How much cost ini verb. How much does ini verb. How much every car verb. Oke, subjek verb. Ya, betul. 14. Was verb. Udah lengkap? Yang mana? Delta. Ya, delta. Karena rank juga dianggap sebagai. Allah harusnya subjek dulu. Ya kan? Apalagi di sini kan posisinya adalah benda. Jadi ada konektor setelah benda, ya langsung verb aja. Kemudian karena bendanya ini adalah orang, merujuk kepada orang, ya cocok menggunakan konektor who. Oke, 15. Tentukan subjek verb. Created ikuti objek verbnya. Ada that, berarti ini adalah clause. That-nya letak setelah benda. Otomatis ini dianggap adjective clause. Satu konektor, verbnya ada 2. Sudah mencukupi. Ya kan? 1, 2 verb, 1 konektor. Kalau Anda menggunakan although, maka harus ada pemisah koma. Nyatanya di soal nggak ada koma. Maka alfa boleh dicoret. Ada that di awal kalimat, boleh. Tetapi ketika that di awal kalimat harus diikuti subjek verb. Nggak bisa langsung verb. That yang diikuti langsung verb itu kalau dia terletak setelah benda. Ya, tapi kalau dia di awal kalimat nggak bisa. Dia harus subjek verb. Yang mana yang tepat? Charlie. Yakin Charlie. Coba kalau masuk Charlie, anggaplah kita pilih Charlie. Berarti di sini ada konektornya who. Who dengan that menjadi konektor, otomatis 2. Kalau 2 konektor berarti subjek verbnya harus 3. Nah, di sini verbnya tidak bertambah, verbnya tetap created, tetap symbolize.
Jadi nggak cocok 2 konektor 2 volt, harusnya 2 konektor 3 volt. Nah, yang benar adalah delta. Tapi kalau Ada delta kan ada bosnya itu, Mister. Jadi ah, voltnya tambah. nggak masalah. Justru benar-benar hitungannya kan gini, 1 konektor sama dengan 2 subjek 2 Dua volt. subjek. Berarti kalau 2 konektor tambah lagi dong subjek voltnya menjadi plus 1. 2 konektor plus 1 berarti 3 subjek. 3 konektor Iya. berarti harus 4 subjek 4 volt. Iya. Nah, berarti 2 konektor masuk U dengan D, maka subjek voltnya harus 3. Nah, coba hitung voltnya, symbolize created was, berarti sudah benar. Kalau Anda pilih Charlie, konektornya 2, harusnya voltnya 3, tetapi voltnya tetap 2, nggak bisa. Oke? Baik. Ada tanggapan? Konektornya dead sama who berarti. Iya, betul Kak, betul. Konektornya dead dengan who. Dead sama who. Jadi teman-teman coba pilih dulu pilihan yang pasti salah ya, eliminasi dulu ya. Tentukan ini konektornya udah dapat, kemudian voltnya ada 2, sudah mencukupi 1 konektor untuk 2 volt. Maka jangan sekali-kali tambah konektor lagi kecuali tambah juga voltnya. Makanya yang paling benar adalah delta. Ayo ditanyakan. Ada tanggapan lagi? Nice. Kalau nggak ada lagi, berarti kami akan berikan teman-teman soal untuk menemani teman-teman agar besok kita bisa bahas bersama-sama dan juga kita lanjut ke skill yang lainnya. Bisa jadi kita coba lanjut dulu ke reading atau listening ya, agar teman-teman rasakan ada variasi, bukan hanya structure yang dipelajari. Karena sudah cukup 10 meeting structure, kita lanjut ke skill yang lainnya dulu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup dulu untuk hari ini, teman-teman. Saya semuanya, and see you. Bye.